Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Yang lain gimana nih kabarnya? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Oke. Pertama-tama Ibu ingin mengingatkan dulu kepada kalian semua, jangan lupa untuk mengisi absensi yang telah Ibu kirimkan di grup ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu harap kalian on cam ya. Ini di Ibu yang kelihatan on cam baru Rashid doang nih. Yang lainnya mana? Ayo on cam dulu yuk. Biar Ibu bisa ngeliat nih yang mana yang udah rapi, pakai baju seragam, dan yang mana yang belum siap belajar. Ayo. Ayo Atira, Dafna, Marvel, Raya, Maulana, Sultan, Rajwa, Raffi, dan yang lainnya, ayo boleh on cam. Naurah, ayo on cam. No, Hasya sudah on cam. Naura sudah on cam. Ayo yang lainnya on cam dulu yuk. Oke, sambil menunggu yang lainnya on kamera, kita lanjut aja ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita nyanyi Indonesia Raya dulu ya. Oke, siap ya? Oke, nyanyi bareng-bareng ya. Hiduplah Indonesia Raya. Ya. Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di Di sana aku berdiri, jadi panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, Badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, selanjutnya kita baca Pancasila dulu ya. Siapa nih yang mau perwakilan baca Pancasila? Ayo. Ayo Rashid, mungkin Rashid mau baca Pancasila. Ayo. Oke, silakan Rashid. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih ya Rashid. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa, dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya anak-anak, seperti biasa ya, hari ini kita masih bertemu secara tatap maya, tapi Ibu harap tidak mengurangi semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Oke, anak-anak semua, pada pertemuan minggu kemarin kita telah belajar terkait dengan mitigasi bencana ya, jenis, karakteristik, dan mitigasi bencana. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan mulai materi untuk bab 2 ya, yaitu kita akan belajar terkait dengan faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Jadi Ibu harap kalian memperhatikan pembelajaran sampai selesai, karena seperti biasa di akhir pertemuan nanti Ibu akan adakan kuis nih. Dan yang bisa menjawab akan mendapat poin tambahan dari Ibu. Lalu juga untuk seperti biasa, kita akan mengadakan latihan soal yang nanti akan Ibu kirimkan di WhatsApp grup kalian. Oke. Sebelum memulai, Ibu akan share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat belum share screen Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya. Sebentar. Nah, oke. Seperti yang sudah Ibu bilang di awal, kita hari ini akan belajar terkait dengan faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Nah, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, Ibu mau tanya dulu nih, kira-kira ada yang tahu nggak sih perubahan sosial budaya itu apa? Ayo yang bisa jawab, nanti dapat poin tambahan nih. Ayo, ada yang tahu nggak nih perubahan sosial budaya itu apa sih? Atau definisi dari perubahan sosial budaya? Boleh on mic yang tahu? Oke. Nggak ada yang mau on mic nih? Atau masih awam terkait dengan perubahan sosial budaya? Perubahan sosial budaya Ya, Rashid, adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Oke, terima kasih Rashid. Ya anak-anak, yang dibilang Rashid tadi betul ya, Ibu akan tambahkan sedikit. Jadi benar perubahan sosial budaya itu ialah perubahan yang terjadi dalam setiap perubahan sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia gitu ya, yang mana selalu ingin lebih dan tidak pernah puas sehingga menimbulkan adanya perubahan gitu. Nah, salah satu ahli yaitu Hirschman mengatakan bahwa perubahan sosial budaya ini terjadi karena adanya sifat kebosanan gitu dalam diri manusia sehingga terjadinya perubahan. Seperti itu ya untuk awalan terkait dengan perubahan sosial budaya. Kita next. Nah, di sini ada nih definisi perubahan sosial budaya. Nah, perubahan sosial budaya di sini sudah Ibu tuliskan.
Yang pertama perubahan sosial. Nah, apa sih perubahan sosial itu? Nah, perubahan sosial ialah gejala perubahan dari suatu keadaan sosial tertentu ke keadaan sosial lainnya. Sedangkan perubahan budaya dapat diartikan sebagai perkembangan dari hasil cipta karsa manusia. Nah, perubahan sosial budaya seperti tadi yang dibilang ya, bahwa ia merupakan sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam struktur suatu masyarakat. Gitu. Nah, kaitannya perubahan sosial dengan perubahan kebudayaan, kita umpamakan nih, misal kebudayaan itu sebagai otak. Nah, sosial ini sebagai tangan. Jadi ketika otak berpikir dan tangan memperbuat apa yang difikirkan. Seperti itu ya perumpamannya. Jadi kalau pikiran itu berbeda daripada yang terbiasa, maka tindakan pun akan berbeda pula gitu ya daripada perbuatan yang terbiasa. Jadi intinya perubahan sosial dan perubahan budaya merupakan sesuatu hal yang saling berkaitan atau satu dengan yang lainnya. Jadi kalau pikiran berubah, maka perbuatan pun akan berubah pula. Seperti itu ya anak-anak. Pengertian atau definisi dari perubahan sosial budaya. Oke, kita next slide. Nah, di sini perubahan sosial, misalnya perubahan perilaku remaja, perubahan nilai dan norma, perubahan pada peran perempuan dan laki-laki, serta masih banyak perubahan lainnya. Sedangkan hal-hal yang termasuk dalam perubahan budaya diantaranya adalah perubahan pada alat transportasi, alat komunikasi, serta perubahan pada bidang budaya lainnya. Nah, Ibu beri contoh nih, misal pada perubahan sosial, terjadinya kesetaraan peran nih antara laki-laki dan perempuan, serta pada cara berinteraksi suatu masyarakat, di mana masyarakat lebih menjadi kritis dalam menghadapi suatu permasalahan. Lalu juga perubahan dari segi budaya, ini kita bisa lihat ya dari segi komunikasi, di mana dulu ketika kita ingin berkomunikasi, kita harus menggunakan surat nih ya, surat menyurat, yang mana itu memakan waktu yang cukup lama gitu untuk sampai ke orang yang ingin kita ajak berkomunikasi. Sedangkan sekarang kita bisa menggunakan pesawat telepon gitu ya untuk mengirim pesan dengan waktu yang tentunya lebih efisien gitu ya dengan kita menggunakan pesawat telepon. Nah, beberapa hal yang Ibu sebutkan tadi itu merupakan contoh perubahan sosial budaya yang positif ya anak-anak. Tetapi harus diingat juga nih bahwa perubahan sosial budaya itu tidak selamanya positif gitu ya. Jadi perubahan sosial budaya itu bisa juga terkadang berdampak negatif ya, seperti itu. Oke, kita next. Nah, selanjutnya di sini ada yang pertama, faktor penyebab perubahan sosial budaya. Jadi dalam perubahan sosial budaya ini tidak terjadi dengan sendirinya anak-anak, melainkan terdapat beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial budaya. Yang akan kita bahas hari ini yaitu ialah faktor penyebab dan faktor penghambatnya. Nah, kita akan membahas terkait dengan faktor penyebabnya dulu ya. Kita next. Nah, yang pertama di sini ada bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Jadi berdasarkan data kependudukan pada tahun 2012, Indonesia menempati urutan keempat jumlah penduduk terbesar di dunia. Sementara itu, hasil sensus penduduk pada tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 237.641.326 jiwa ya. Banyak sekali gitu jumlahnya. Jika luas wilayah Indonesia mencapai 1.904.569 km persegi, berarti kepadatan penduduk per kilometer persegi sekitar 125 jiwa. Namun yang harus kita pahami bahwa kepadatan penduduk yang ada di Indonesia ini tidak merata. Nah, jadi di Indonesia sendiri
konsentrasi penduduk paling tinggi ini terdapat di Pulau Jawa. Kenapa? Karena Pulau Jawa ini merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian negara, sehingga banyak penduduk yang tertarik untuk tinggal di wilayah ini. Jika suatu daerah mulai dipadati oleh penduduk, maka akan banyak pula nih terjadinya perubahan sosial budaya yang terjadi di daerah tersebut. Misalnya keramat tamahan yang menurun, lalu banyak muncul kelompok baru dan perubahan pada lembaga sosial. Nah, selanjutnya, jumlah penduduk yang besar di Indonesia menjadi permasalahan serius, terutama di daerah perkotaan. Jadi semakin besar jumlah penduduk, semakin banyak permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah. Nah, di sini sebagai contoh, jumlah penduduk suatu kota mengalami peningkatan yang besar karena adanya urbanisasi. Pengelolaan bonus demografi yang tepat akan membawa dampak positif terhadap perubahan sosial budaya masyarakat. Nah, bonus demografi itu apa sih? Nah, bonus demografi ialah bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi jumlah penduduk usia produktif, yaitu rentang 15 sampai 64 tahun dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Nah, pengelolaan bonus ini dapat dilakukan dengan cara pemerintah menata kebutuhan sarana dan prasarana kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang disesuaikan dengan kebutuhan penduduknya. Agar nantinya bonus demografi ini akan membawa dampak positif bagi perubahan sosial budaya. Oke, kita next slide. Nah, yang selanjutnya ada penemuan baru, ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan serta kesadaran akan kekurangan dalam kehidupan masyarakat membuat mereka terus menggali hal-hal baru yang dapat memuaskan mereka. Keadaan semacam ini kemudian membuat banyak penemuan baru diciptakan atau diperbaharui. Nah, penemuan baru memang banyak membawa perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat, seperti penemuan handphone dan internet. Ini merupakan sebagian kecil dari hasil penemuan baru di masyarakat. Oke. Nah, penemuan baru ini terjadi karena adanya ketidakpuasan manusia ya terhadap keadaan. Jadi ini balik lagi nih sama sifat dasar manusia, yaitu tidak pernah puas sehingga menuntut untuk selalu meningkatkan inovasi di setiap produk yang mereka hasilkan. Kemudian terjadilah penemuan baru tersebut. Seperti itu ya. Oke, kita next. Nah, yang selanjutnya itu adalah konflik. Nah, konflik ini dapat diistilahkan dengan kata pertentangan. Nah, pertentangan atau konflik dapat terjadi antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Penyebab terjadinya itu karena adanya perbedaan, baik perbedaan kepentingan, pendapat, kebudayaan, atau antar individu. Nah, perubahan sosial dan konflik adalah dua hal yang saling berkaitan, anak-anak. Ketika dalam masyarakat terjadi perubahan sosial budaya yang cepat, hal ini dapat mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Nah, sebaliknya, konflik yang terjadi dalam masyarakat juga dapat memunculkan terjadinya perubahan sosial. Nah, di sini sudah Ibu tampilkan contoh konflik yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang terjadi tahun 1976. Nah, konflik merupakan salah satu hal negatif yang ada dalam perubahan sosial budaya. Hal tersebut terjadi karena adanya keanekaragaman dan multikulturalisme masyarakat. Karena masyarakat yang beragam, terdapat adanya perbedaan, baik perbedaan kepentingan, pendapat, dan kebudayaan. Jadi, hal-hal tersebut biasanya yang memicu terjadinya konflik pada masyarakat. Seperti itu ya, anak-anak. Next. Nah, yang keempat ialah terjadinya pemberontakan atau revolusi. Nah, anak-anak, kalau sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan konflik, maka selanjutnya kita akan bahas terkait dengan pemberontakan atau revolusi ya. Jadi, revolusi dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Banyak contoh yang terjadi di dunia. Lalu yang di Indonesia juga kita bisa lihat ketika Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 17 Agustus 1945. Pada dasarnya, pemberontakan terjadi diawali dengan adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap situasi dan kondisi. Jadi, adanya revolusi akan membawa perubahan-perubahan besar dalam tubuh masyarakat ya.
Misalnya Revolusi Mei tahun 1998 yang terjadi di masyarakat. Oke anak-anak, jadi perbedaan yang mendasar antara konflik dan pemberontakan atau revolusi itu kita bisa lihat nih dari penyebab terjadinya. Jika konflik biasanya disebabkan karena masyarakat yang beragam dan multikulturalisme, sehingga terdapat perbedaan kepentingan, sedangkan pemberontakan atau revolusi ini terjadi karena adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap situasi dan kondisi tertentu. Nah, di sini juga sudah Ibu hadirkan contohnya ya, itu ada proklamasi dan Revolusi Mei tahun 1998. Oke, kita next. Nah, yang selanjutnya di sini ada perubahan lingkungan alam. Oke, perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Nah, di sini seperti banjir, lahar panas, gunung meletus, gempa, dan tsunami adalah contoh perubahan lingkungan alam akibat faktor alam. Nah, sementara penyebab perubahan lingkungan alam karena faktor manusia, ini antara lain seperti penggunaan teknologi dalam mengelola alam, pemanfaatan lingkungan alam secara berlebihan, lalu pembuangan limbah ke lingkungan alam, dan lain-lain sebagainya. Nah, lingkungan alam berkaitan pula dengan perubahan penduduk. Ketika terjadi pertambahan penduduk, maka semakin tinggi pula tekanan terhadap alam. Oleh karena itu terjadinya perusakan alam. Nah, anak-anak, perubahan lingkungan alam juga bisa menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial budaya ya. Karena alam mempunyai peranan yang penting bagi manusia. Alam adalah penyedia bahan-bahan makanan, pakaian, penghasil tanaman, serta sumber kesehatan dan keindahan. Sehingga kerusakan pada alam akan membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Oke, kita next slide. Nah, di sini ada konflik, peperangan, maaf, maksud Ibu peperangan. Nah, perang akan membawa perubahan, baik itu perubahan besar maupun perubahan kecil ya. Nah, di sini seperti Indonesia yang pernah berperang melawan Jepang gitu. Jadi perubahan sosial budaya yang terjadi akibat Indonesia dikuasai oleh Jepang dapat kita bagi ya menjadi beberapa bidang. Yang pertama ada bidang sosial, seperti kemiskinan dan kelaparan yang terjadi di berbagai daerah. Tenaga kerja produktif yang ada di desa dipekerjakan pada berbagai proyek. Akhirnya desa pun mengalami kemiskinan atau krisis karena tidak terurus. Lalu bidang ekonomi, sumber daya dan hasil-hasil pertanian dibawa untuk kepentingan perang Jepang, sehingga rakyat hidup dalam kemiskinan. Lalu bidang budaya, karya sastra bermunculan dengan nuansa perang dan kemerdekaan, sehingga sebagai dampak kebijakan Jepang yang melarang kebudayaan Barat, sehingga bahasa Indonesia berkembang luas. Lalu yang terakhir di bidang politik, itu para pemimpin dilibatkan dalam beragam organisasi. Nah, ini dimanfaatkan ya oleh mereka untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi kemerdekaan Indonesia ini dimulai dari sini. Kita next. Yang terakhir nih, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Jadi dalam masyarakat, pengaruh kebudayaan suatu masyarakat itu dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya pada masyarakat lain. Jadi hubungan yang terjadi ini merupakan hubungan pengaruh timbal balik. Nah, masuk dalam berkembangnya unsur agama Islam pada waktu telah menyebabkan perubahan sosial yang sangat luas di kalangan masyarakat Indonesia. Ketika agama Islam masuk ke Indonesia, telah berkembang terlebih dahulu agama Hindu dan Buddha. Nah, sehingga terjadinya proses pertemuan kebudayaan. Nah, tetapi, proses kebudayaan ini, pertemuan kebudayaan ini tidak selalu saling mempengaruhi. Ketika kedua kebudayaan mempunyai taraf seimbang, yang terjadi adalah saling menolak atau cultural animosity. Contoh dari cultural animosity terjadi pada kebudayaan Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta, di mana kedua kebudayaan tersebut saling menolak ya. Nah, kalau ini terjadi karena adanya pluralisme ya dari masyarakat. Jadi antara satu budaya dengan budaya lain saling mempengaruhi. Walaupun seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa tidak setiap pertemuan saling mempengaruhi, karena ada juga nih yang saling menolak. Tapi dalam prosesnya pengaruh kebudayaan masyarakat lain menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya.
Next. Nah, yang selanjutnya di sini ada proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, yaitu antara sebagai berikut. Itu ada difusi, akulturasi, asimilasi, penetrasi, lalu ada invasi, milenarisme. Nah, jadi ada 6. Yang pertama difusi. Nah, difusi ini merupakan proses penyebaran unsur baru, baik berupa alat, ide, ataupun gagasan dari suatu pihak ke pihak lain, dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang yang lain, dan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Contohnya pada masyarakat tani tradisional, pengolahan lahan pertanian masih menggunakan tenaga hewan dan tenaga manusia. Mereka kemudian mengenal mesin traktor yang ternyata lebih praktis dan lebih cepat dalam pengelolaan lahan. Itu merupakan contoh dari difusi ya. Nah, selanjutnya akulturasi, yaitu ketika satu kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, lambat laun melebur ke dalam kebudayaan sendiri, tetapi tidak menghilangkan kebudayaan lama. Nah, contohnya ini seperti percampuran bentuk bangunan antara agama Hindu dan Islam yang diwujudkan dalam bentuk masjid. Contohnya ini ada Masjid Agung ya, di mana merupakan percampuran antara kebudayaan Hindu dan Islam. Lalu ada asimilasi, yaitu kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, lambat laun melebur menjadi kebudayaan baru, di mana unsur dari masing-masing kebudayaan asli hilang. Nah, jadi perbedaan antara akulturasi dan asimilasi, kalau akulturasi, dia tidak menghilangkan budaya lama. Tetapi kalau asimilasi, dia melebur dan membentuk kebudayaan baru gitu. Jadi menghilangkan kebudayaan lama. Nah, contoh dari akulturasi ini ialah seperti penggunaan baju koko di Indonesia. Awalnya baju koko ini identik dengan baju pria warga Cina. Namun kini digunakan sebagai baju muslim untuk pria. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada penetrasi. Nah, penetrasi ialah proses perembesan atau penyerapan unsur budaya kepada suatu masyarakat baik secara damai ataupun secara paksa. Nah, contoh dari penetrasi ini ialah masuknya unsur agama atau pemaksaan kebudayaan dari bangsa penjajah kepada bangsa yang dijajah. Oke. Nah, next. Selanjutnya di sini ada invasi. Nah, invasi ialah masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan bangsa asing terhadap bangsa lainnya. Nah, contohnya ialah masuknya Belanda ke Indonesia pada masa penjajahan yang membawa serta unsur-unsur budaya yang sebagiannya diterapkan pada masyarakat daerah yang dijajahnya. Lalu ada milenarisme, yaitu salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Nah, contohnya ialah pemberontakan Taiping di Cina. Jadi pemberontakan Taiping ini merupakan suatu pemberontakan besar atau perang saudara di Tiongkok ya, yang berlangsung dari tahun 1980 hingga tahun 1850 hingga 1864. Yang mana merupakan pertarungan antara dinasti Qing yang dipimpin oleh suku Manchu dan gerakan milenarisme Kristen dari kerajaan surgawi perdamaian. Oke, kita next. Nah, selanjutnya kita bahas nih terkait dengan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Kita next. Pertama ialah kehidupan masyarakat terasing. Nah, kehidupan masyarakat terasing atau terisolasi menyebabkan masyarakat tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga mereka sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. Akibatnya, perubahan sosial budaya dalam masyarakat tersebut menjadi sulit terjadi. Nah, keadaan seperti ini biasanya belum tentu kehendak mereka gitu ya. Ini bisa terjadi karena kondisi daerah yang terisolasi dan jalur komunikasi serta transportasi yang susah gitu, sehingga menyebabkan mereka menjadi terisolasi dari masyarakat lainnya.
Seperti contoh gambar yang Ibu sajikan di slide berikut, yaitu ada suku Anak Dalam dan suku Dani. Bisa lihat ya di slide masing-masing. Next. Nah, yang kedua ialah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ilmu pengetahuan adalah jendela dari perubahan sosial budaya. Ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, sudah pasti masyarakat yang bersangkutan akan mengalami perubahan sosial budaya dengan cepat. Namun sebaliknya nih, apabila ilmu pengetahuan dalam masyarakat lambat, maka perubahan sosial akan berjalan dengan lambat pula. Berkembangnya ilmu pengetahuan juga dapat dilihat dari maju atau tidaknya pendidikan dalam masyarakat tersebut. Nah, jadi adanya sekolah rimba merupakan salah satu bentuk dan upaya kepedulian dan perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat di desa atau suku yang terasing dan terpencil dari akses pada dunia luar gitu. Nah, contohnya seperti gambar yang telah Ibu sediakan di slide ya anak-anak, itu merupakan salah satu contoh kegiatan dari sekolah rimba. Next. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Nah, masyarakat tradisional adalah suatu masyarakat yang memelihara, menjaga dan mempertahankan tradisi, adat istiadat, sistem nilai, sistem norma, dan bahkan sistem kebudayaan yang diwariskan oleh generasi pendahulunya. Nah, masyarakat tradisional mempunyai pandangan bahwa melaksanakan warisan nenek moyang yang berupa nilai hidup, norma, harapan, cita-cita, merupakan kewajiban, kebutuhan, dan kebanggaan. Karakteristik yang menonjol dari masyarakat tradisional ialah mereka menjalankan tradisi mereka dengan murni, gitu ya. Nah, jadi hal tersebut merupakan salah satu faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya anak-anak, karena mereka memilih menutup diri dari dunia luar, sehingga sulit terjadi perubahan pada masyarakat tradisional. Nah, namun hal tersebut adalah pilihan hidup bagi masyarakat sehingga tidak boleh dipersalahkan. Contoh dari masyarakat tradisional ialah masyarakat suku Baduy di Banten, seperti yang Ibu hadirkan ya di gambar. Nah, perbedaan dari masyarakat tradisional dan masyarakat desa itu apa sih? Berbeda ya. Jadi kalau masyarakat desa belum tentu masyarakat tradisional, seperti itu. Nah, jadi masyarakat tradisional ini memang memilih untuk menutup diri dari dunia luar gitu. Sedangkan kalau masyarakat desa itu bisa jadi mereka memang belum memiliki akses pada dunia luar. Nah, itu perbedaan dari masyarakat tradisional dan masyarakat desa. Kita next. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Perasaan dan prasangka yang menimbulkan sikap yang acuh atau tidak peduli, bahkan antipati terhadap sesuatu yang baru dari luar masyarakat, padahal sesuatu yang berasal dari luar tersebut bisa jadi sebenarnya bermanfaat. Namun ada masyarakat yang memang menanamkan sikap kepada warganya bahwa sesuatu yang berasal dari luar masyarakat hanya akan merusak alam dan kehidupan mereka. Nah, contoh dari keadaan ini ialah di mana masyarakat ini menolak dalam penggunaan internet dan sosial media dengan anggapan bahwa media sosial akan membawa dampak buruk bagi mereka sehingga memilih untuk tidak menggunakannya. Tuh, kita next. Nah, yang kelima, ada adat istiadat atau kebiasaan. Adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Adat biasanya bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat. Selanjutnya, ketika ada hal baru yang akan menggantikan adat lama mereka, belum tentu mereka akan menerima begitu saja. Adat dan cara yang sulit untuk tergantikan, misalnya mengenai kepercayaan atau sistem mata pencarian, cara berpakaian, pembuatan rumah, upacara adat, dan lain sebagainya. Contohnya ialah penerapan alat pemotong padi dalam suatu masyarakat. Belum tentu akan langsung diterima begitu saja. Memotong padi menggunakan alat pemotong sederhana bagi para wanita pada masyarakat tertentu sudah dilakukan turun-temurun. Sehingga ketika adanya unsur penerapan teknologi baru di masyarakat, penerapan alat pemotong padi ini bisa saja ditolak ya penggunaannya. Seperti itu. Nah, di slide juga sudah Ibu berikan itu contohnya ialah masyarakat tradisional atau masyarakat adat suku Kajang ya. Oke, kita next.
Nah, kita sudah sampai nih di akhir pembelajaran. Nah, seperti biasa kita akan mengadakan kuis. Oke. Kuis yang Ibu akan adakan hari ini itu berjumlah 4 soal. Seperti biasa pembagiannya 2 untuk kelas 9F dan 2 soal lagi untuk kelas 9G. Nanti yang bisa menjawab seperti biasa juga akan mendapatkan poin tambahan dari Ibu. Oke. Ibu next sudah siap nih ya untuk kuis? Oke. Kita next. Nah, soal yang pertama. Ya, kira-kira ada yang bisa menjawab nggak nih? Soal pertama. Untuk kelas 9F. Ya, 9F siapa yang mau menjawab? D. Iya siapa tadi ya? Sebutkan namanya dulu ya. Sultan Altaf Sabir. Ya, Sultan Sultan Altaf ya. Altaf Sabir. Iya. Oke, Sultan Altaf. Jawabannya B. D. Oh, Delta. D, ya. Oke. Kira-kira kenapa Sultan jawabannya D? Oke, karena mungkin Karena semua pemerintahan dan perekonomian negara ada di Pulau Jawa. oke. Ya, gitu kan? Bagus ya Sultan. Betul ya anak-anak yang dibilang oleh Sultan tadi bahwa mengapa hal tersebut, mengapa kependudukan padatan penduduk Indonesia ini tidak merata dan Pulau Jawa menjadi konsentrasi tertinggi. Ya karena Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian negara. Nah, kalau yang Pulau Jawa merupakan pulau terbesar di Indonesia. Itu salah ya, Pulau Jawa bukan merupakan pulau terbesar. Pulau terbesar itu ada di Pulau Kalimantan. Lalu Pulau Jawa memiliki beraneka ragam sumber daya alam. Sebenarnya lebih banyak ada sumber daya alam itu di Kalimantan ya, dan Sumatera itu lebih banyak sumber daya alam yang ada. Lalu Pulau Jawa adalah destinasi wisata alam unggulan. Nah, kalau destinasi wisata alam unggulan di Indonesia itu ada di Nusa Tenggara dan Pulau Bali ya. Gitu. Jadi jawabannya D. Pulau Jawa pusat pemerintahan dan perekonomian negara. Terima kasih ya Sultan Altaf atas jawabannya. Nah, next. Iya. Nomor 2, siapa nih yang mau jawab? 9F? Saya, Bu. Ya. Saya. Siapa? Rashid. Ya, Oke, Rashid. jawabannya B. Konflik. Kok B. Konflik. ya, konflik. Jawabannya konflik ya. Oke, kira-kira kenapa milihnya konflik? Karena gerakan Aceh mereka itu konflik antara Republik Indonesia dengan gerakan orang-orang gerakan Aceh itu. Oke. Konflik. Oke, betul ya anak-anak yang dibilang oleh Rashid bahwa GAM ini merupakan contoh dari konflik ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan. Ini merupakan konflik yang terjadi antara pemerintah dengan organisasi yang ada di Aceh gitu ya, di mana mereka menyuarakan untuk berdirinya negara Aceh gitu ya. Nah, ini terjadi pada tahun 1976. Oke. Terima kasih Rashid atas jawabannya. Oke, kita next. Nah, soal selanjutnya nih. Ini yang untuk kelas 9F. Maksud Ibu 9G. 9G siapa yang ingin menjawab? Sebutkan nama dulu. Saya, Bu. Siapa tuh? Rajwa. Oke, Rajwa, Bu, Rajwa. Apa Rajwa jawabannya? C, Bu. C, akulturasi ya? Iya, C, Bu. C. Oke, yakin jawabannya? Kayaknya, Bu. Oke, siapa Rajwa? Terima kasih ya. Yang lain ada yang ingin menanggapi jawabannya Rajwa?
Asimilasi, Bu. Itu siapa? Farah, Bu. Farah. Jawabannya apa? Asimilasi, Bu. Oke, Farah, jawabannya asimilasi. Nah, kenapa kira-kira jawabannya asimilasi? Karena kan kebudayaan aslinya hilang, Bu. Oke, ya seperti itu. Oke, terima kasih ya Rajwa dan Farah atas jawabannya. Ya, jadi yang benar itu anak-anak jawabannya ialah asimilasi ya. Karena di sini merupakan proses peleburan kedua budaya di mana unsur-unsur dari kebudayaan lama ini hilang gitu ya, tergantikan oleh unsur baru gitu ya, membentuk kebudayaan baru. Sehingga disebutnya asimilasi. Nah, kalau akulturasi yang seperti yang dijawab oleh Rajwa tadi, itu dia tidak menghilangkan kebudayaan asli gitu. Jadi melebur menjadi satu kebudayaan tetapi tidak menghilangkan kebudayaan asli. Jadi jawabannya yang benar ialah B ya, asimilasi. Oke, terima kasih Rajwa dan Farah. Kita naik ke soal terakhir. Kira-kira siapa nih? 9G yang mau jawab. Ayo 9G. Kalau Siapa? Namanya sebutkan ya. Bu, Rajwa. Rajwa lagi ya? Oke, Rajwa jawabannya A. Kira-kira kenapa jawabannya A? Karena masyarakat suku Baduy menolak untuk terbuka terhadap dunia luar gitu. Oke, terima kasih ya Rajwa atas jawabannya. Oke, salah satu penghambat perubahan sosial budaya ialah masyarakat yang tradisional. Nah, contoh masyarakat tradisional di bawah ini ialah betul ya yang dibilang oleh Rajwa tadi, yaitu masyarakat suku Baduy, di mana masyarakat suku Baduy ini menolak gitu adanya pengaruh budaya dari luar, sehingga mereka menutup diri terhadap dunia luar. Nah, kalau yang B, masyarakat desa Karanganyar. Nah, ini seperti yang disebutkan tadi ya, bahwa masyarakat desa belum tentu masyarakat tradisional. Jadi masyarakat desa Karanganyar ini bukan masyarakat tradisional. Masyarakat Kampung Pulo juga bukan masyarakat tradisional. Dan terakhir masyarakat Dusun Butuh. Nah, ini juga bukan merupakan masyarakat tradisional. Seperti itu. Oke, terima kasih Rajwa atas jawabannya. Oke, kita next. Nah, sampailah kita di akhir pembelajaran. Anak-anak sampai di sini dulu materi yang Ibu bisa sampaikan. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin bertanya terkait dengan materi pembelajaran hari ini? Halo? Boleh dijawab? Kira-kira ada yang ingin bertanya atau tidak? Tidak ada. Kayak tidak ada ya? Oke, kalau begitu. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan mengirimkan latihan soal kepada kalian di WhatsApp grup ya anak-anak. Soalnya seperti biasa berbentuk Google Form. Jadi silakan kalian kerjakan di handphone atau laptop kalian masing-masing. Ya, sebelum menutup pembelajaran hari ini, kira-kira ada nggak nih yang ingin menyampaikan pendapat atau mau menyimpulkan dari apa yang kita dapat dari pembelajaran pada hari ini? Yang mau menyampaikan pendapatnya nanti bakal dapat poin tambahan. Boleh dari 9F atau 9G. Ayo siapa? Siapa nih? Enggak, satu lagi. Ayo, ada nggak nih yang mau menyampaikan pendapatnya? Salah nggak apa-apa kok, kan kita belajar.
Singkat juga nggak apa-apa, nggak usah panjang-panjang. Pendapat tentang faktor perubahan sosial budaya sama penghambatnya kan? Iya betul, Rashid. Rashid mau menyampaikan? Kita mempelajari faktor perubahan sosial budaya dan faktor penyebab sama hambatnya. Faktor penyebabnya seperti penemuan suatu baru, konflik, peperangan, bencana alam, dan penghambatnya seperti pendidikan terlalu rendah, suku-suku yang tidak mau berganti, adat-adat lain dan adat-adat lain. Oke. Sudah, Rashid? Udah Bu. Oke, terima kasih ya Rashid. Oke, sudah bagus ya penyampaian kesimpulan yang disampaikan oleh Rashid tadi. Ibu akan sedikit menambahkan bahwa pembelajaran kita hari ini terkait dengan faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial, di mana kita belajar terkait dengan apa itu perubahan sosial budaya, lalu apa saja faktor penghambat untuk terjadinya perubahan sosial budaya, dan apa saja faktor penyebab atau faktor pendukung terjadinya perubahan sosial budaya. Di mana untuk faktor penyebab itu kita belajar ada 7 poin, dan salah satunya itu bertambah dan berkurangnya penduduk, sampai pengaruh kebudayaan masyarakat lain, di mana terdapat beberapa proses sosial, seperti difusi, akulturasi, asimilasi, dan lain sebagainya. Lalu faktor penghambat itu ada 5 poin, dimulai dari kehidupan masyarakat yang asing, hingga adat istiadat atau kebiasaan dari suatu masyarakat. Seperti itu ya. Oke anak-anak, Ibu cukupkan untuk pembelajaran pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata maupun penyampaian materi pada hari ini, Ibu mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena ini hari Jumat, Ibu yang mengucapkan selamat berakhir pekan kepada kalian semua. Dan sampai jumpa minggu depan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu.